sejahtera. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Kamis 11 November 2021, Gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Bacaan dan renungan kita dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya, kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana,' 'Lihat, ia ada di sini,' tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya masih kecil dulu, setiap kali bercerita tentang kerajaan Allah, maka yang ada di dalam bayangan saya adalah bahwa kerajaan Allah itu adalah suatu tempat yang begitu luas, berada di tempat yang maha tinggi di atas langit, tempat yang sungguh indah, dipenuhi oleh taman bunga, dan di sana begitu banyak orang yang berpakaian putih berkilauan, yang selalu menari dan bernyanyi penuh sukacita. Tetapi saya takut untuk masuk ke dalam kerajaan itu, karena yang ada dalam pemikiran saya hanya orang yang sudah meninggal dunialah yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sesungguhnya, seperti apakah kerajaan Allah itu? Benarkah seperti yang saya pikirkan ketika saya kecil dulu? Saudara-saudariku, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah itu akan datang? Dan mereka juga mungkin bertanya, apa tanda-tanda ketika kerajaan Allah itu akan datang? Dan Yesus dengan tegas menjawab kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu saat ini. Jadi, kerajaan Allah bukan berada di tempat yang begitu tinggi yang saya bayangkan ketika kecil. Bukan berada di alam orang yang telah meninggal. Tapi kerajaan Allah ada di sini, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan saat ini. Kerajaan Allah adalah saat di mana Allah meraja di dalam hati dan hidup manusia. Sehingga seluruh hidupnya itu merupakan gambaran dari Allah sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus
ketika ia hadir sebagai manusia biasa di tengah-tengah bangsanya saat itu. Ia melakukan segala perbuatan-perbuatan yang berkenan di mata Allah. Ia melakukan cinta kasih, mengajarkan pengampunan, memberikan penyembuhan-penyembuhan terhadap orang sakit. Dan ia justru memberikan nyawanya sendiri mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan bangsanya. Semua itu karena kasih. Itulah kerajaan Allah. Maka kehadiran Yesus di tengah-tengah bangsanya saat itu, sesungguhnya itulah kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Namun mereka tidak pernah menyadarinya, sehingga mereka tetap menuntut tanda kepada Yesus. Saudara-saudariku, Yesus mengatakan kehadiran kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, itu memang benar. Sebab kehadiran Yesus di dunia ini sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya tidaklah diawali dengan rombongan sebuah kereta kencana, atau juga tidak diawali oleh hadirnya serombongan pasukan perang. Tidak. Tetapi Yesus hadir dalam kebersahajaannya. Yesus hadir sebagai tanda kehadiran Allah itu sendiri. Maka saudara-saudariku, seperti Yesus yang saat itu hadir sebagai tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, kita semua juga dituntut, diharapkan untuk melakukan hal yang sama, menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesama. Artinya, kita semua dipanggil menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang mengasihi, mengampuni, melayani, dan memberikan damai sejahtera kepada sesama di sekitar kita di dalam kehidupan kita bersama, yang tentunya diawali dari tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara-saudariku, hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Ada sebuah kisah kecil di dalam kehidupan Santo ini. Ketika ia masih menjadi seorang tentara, ketika ia masih seorang katekumen, ia melakukan sebuah perjalanan dinas ke kota Amin pada suatu musim dingin. Dan ketika ia hampir tiba di kota itu, di gerbang kota ia menjumpai seorang pengemis yang malang, yang sungguh kedinginan, yang mengulurkan tangan kepada Martinus untuk meminta sesuatu daripadanya. Saat itu Martinus tidak membawa sepeser uang pun di dalam kantongnya. Tapi tergerak oleh belas kasihan yang besar di dalam dirinya, maka Martinus melakukan satu tindakan yang luar biasa. Ia menghunus pedangnya, membelah mantelnya yang indah, dan memberikan separuh kepada pengemis malang itu, dan separuh lagi ia pakai. Lalu ia masuk ke dalam kota. Maka ketika ia sampai di kota, begitu banyak orang mentertawakan dia karena mantelnya dianggap aneh oleh orang-orang lain. Tapi saudaraku, pada malam itu juga Yesus bersama para malaikat memberi penampakan diri kepada Santo Martinus. Yesus mengenakan mantel, separuh mantel yang tadinya diberikan Martinus
kepada pengemis malang di gerbang kota. Dan Yesus berkata, "Terima kasih, mantel ini aku terima dari seorang Martinus, seorang katekumen." Saudara-saudariku, apa yang dilakukan oleh Martinus kepada pengemis malang itu adalah tanda bahwa Allah meraja di hati Martinus sehingga ia mampu melihat dengan kacamata Allah dan melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah. Hal yang sama hendaknya kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Milikilah hati yang selalu terbuka. Milikilah mata iman yang selalu melihat dengan kacamata Allah, sehingga kita mampu menyadari kehadiran Allah di dalam diri sesama. Beranilah memberi sedikit dari keterbatasan yang kita miliki, seperti janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah. Tetaplah belajar setia untuk melakukan tindakan-tindakan kecil dengan cinta kasih yang besar. Sebab itulah tandanya kerajaan Allah ada di dalam diri kita, ada di tengah-tengah kita. Amin.